Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi. Yang pertama, pengertian fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi itu merupakan suatu penggabungan dari suatu operasi dua jenis fungsi, bisa fungsi fx dan gx, sehingga mampu menghasilkan suatu fungsi baru. Simbol fungsi komposisi, simbolnya seperti lingkaran, dibaca komposisi atau bundaran. Rumus fungsi komposisi ada dua. Yang pertama, F bundaran Gx berarti G dimasukkan ke F. Kemudian yang kedua, G bundaran Fx artinya F dimasukkan ke G. Jadi fungsi yang ada di belakang dimasukkan ke fungsi yang ada di depan. Seperti itu. Selanjutnya ada istilah fungsi tunggal. Jadi fungsi tunggal merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf F bundaran G atau G bundaran F. Jadi jika fungsinya F bundaran G artinya fungsi G dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan fungsi F. Nah, jika G bundaran F artinya fungsi F dikerjakan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan fungsi G. Jadi fungsi yang ada di belakang kita kerjakan terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan fungsi yang ada di depannya. Nah, bentuknya seperti ini, G bundaran Fx itu sama dengan G Fx. Jadi fungsi yang ada di belakang, misalkan di sini adalah F yang ada di belakang, maka F ini menjadi bagian dalam atau sebagai variabel dari G-nya. Jika F bundaran Gx, maka ini sama dengan F Gx, gitu ya. Selanjutnya sifat fungsi komposisi. Jika F memetakan A ke B, kemudian fungsi G memetakan B ke C, dan H memetakan C ke D, maka berlaku F bundaran G. X tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi fungsi ini tidak berlaku ya jika dibalik. Jadi F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi kalau F bundaran Gx, kita mengerjakan fungsi G dulu, kemudian dilanjutkan dengan fungsi F. Kalau G bundaran Fx, kita mengerjakan fungsi F dulu, dilanjutkan dengan fungsi G. Nanti hasil fungsinya tidak sama. Hasil fungsi komposisinya berbeda. F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Ini sifatnya komutatif, tidak berlaku di sini. Tidak berlaku sifat komutatif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, F bundaran G bundaran Hx. Ini ada 3 fungsi gitu ya. Sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Artinya bersifat asosiatif. Coba perhatikan di sini. Jadi yang pertama ini yang di sebelah kiri kita mengerjakan G bundaran Hx terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke fungsi F. Nah, di sini di sebelah kanan kita mengerjakan F bundaran G terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan bundaran Hx. Ini sama. Sama, kita mau mengerjakan yang partisi belakang sebelah kanan dulu atau mau mengerjakan partisi yang sebelah kiri dulu, ini sama. Artinya berlaku sifat asosiatif. Nah, jika fungsi identitas I, di sini namanya IX, fungsi identitas, maka berlaku sifat F bundaran IX sama dengan I bundaran Fx sama dengan fungsi itu sendiri gitu ya, karena dia dikalikan dengan atau dikomposisikan dengan fungsi identitas. Jadi jika dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Baik, kita lihat contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal yang pertama, misalkan diketahui fx sama dengan 3x tambah 2, gx sama dengan 2 dikurang x, maka tentukanlah yang A, F bundaran Gx, yang B, G bundaran Fx. Nah, penyelesaiannya kita bahas satu persatu. Yang A dulu ya. F bundaran Gx. Jadi ingat tadi, jika F bundaran Gx, ini bentuknya sama dengan Fgx, gitu ya. Fgx. Jadi fungsi yang ada di belakang disubstitusikan menjadi bagian dari variabelnya ya, variabel untuk fungsi f gitu ya. Jadi fgx. Sekarang kita lihat di
soal diketahui GX-nya 2 dikurang X, maka substitusi ke sini. F GX itu sama dengan F GX-nya ganti dengan 2 dikurang X. Letakkan di sini, 2 dikurang X. Jadi F 2 dikurang X. Sekarang kita lihat fungsi F-nya. Fungsi F-nya adalah 3X ditambah 2. Maka nilai X 3X. Maka nilai X-nya kita ganti dengan 2 dikurang X. Ini kan 3. X-nya yang di dalam kurung ini 3X ditambah 2. X-nya kita ganti dengan 2 dikurang X. Gitu ya. X yang di sini, lihat kursornya ya. X yang di sini kita ganti dengan 2 dikurang X. Jadi 3X tambah 2. X-nya adalah 2 dikurang X. Gitu. Sekarang kita kalikan ke dalam. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali min X sama dengan min 3X. Kemudian di sebelah kanan ada ditambah 2. Ya. Kemudian kita letakkan variabel X-nya dulu, min 3X. Letakkan di sini min 3X. Kemudian di sini ada konstanta 6 sama positif 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Maka hasil dari F bundaran GX itu sama dengan min 3X ditambah 8. Gitu ya. Sekarang kita lihat soal yang B. G bundaran Fx. Ya, Fx-nya di belakang. Jadi letakkan seperti ini. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Substitusi nilai Fx-nya. Fx-nya adalah 3x tambah 2. Maka substitusi di sini. G Fx-nya 3x tambah 2. Sehingga menjadi G 3x tambah 2. Sekarang lihat fungsi G-nya. G-nya 2 dikurang X. Maka ganti X-nya dengan 3X tambah 2. Jadi 2 dikurang X. X-nya diganti dengan X yang di sini. 3X ditambah 2. Nah, di sini 2 ya sama dengan 2 dikurang. Min ya, ini kan tanda kurung. Dibatasi tanda kurung. Negatif. Kemudian dibatasi tanda kurung. Maka kalikan ke dalam negatifnya. Negatif kali 3X sama dengan min 3X. Negatif dikali min 2. Min dikali min 2 gitu ya. Jadinya positif 2. Nah, letakkan dulu variabel X-nya, min 3X. Min 3X, di sini ada 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Sehingga hasil dari G bundaran Fx itu sama dengan min 3X ditambah 4. Gitu ya, ini soal yang simple ya. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Diketahui Fx sama dengan 3X tambah 4. Gx sama dengan 3X. Tentukanlah F bundaran G 2. Gitu ya. Jadi nilai X-nya ditentukan di sini 2. Kalau tadi kan F bundaran G X gitu ya. Sekarang ditentukan F bundaran G 2. Jadi X-nya disubstitusi nanti dengan 2 gitu. Sekarang kita cari dulu fungsi komposisinya. F bundaran G X sama dengan F GX. Kita lihat GX. Di soal GX diketahui sama dengan 3X. Maka substitusi ke sini. F 3X. Kita lihat lagi fungsi F-nya. Di soal fungsi F-nya adalah 3X tambah 4. Maka di sini 3. X-nya diganti dengan 3X. Oke? 3 kali 3X tambah 4 gitu ya. 3 kali 3X sama dengan 9X tambah 4. Nah, di sini kita sudah menemukan fungsi komposisinya. F bundaran G, X sama dengan 9X tambah 4. Di soal yang ditanya adalah F bundaran G 2. Jadi, F bundaran GX sama dengan 9X tambah 4. Yang ditanya 2, maka X-nya diganti dengan 2. Gitu. Di sini substitusi juga. Ini kan X-nya diganti 2. Maka di sini X-nya juga diganti dengan 2. 9 dikali 2 ditambah 4. Gitu ya. 9 kali 2, 18 ditambah 4 sama dengan 22. Sehingga nilai dari F bundaran G 2 sama dengan 22. Baik, lanjut ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, ini agak panjang ya. Diketahui Fx sama dengan 2X dikurang 3. Kemudian diketahui Gx-nya sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Kemudian diketahui F bundaran GA sama dengan 33. Gitu ya, ini ada variabel baru ya, A gitu ya. Nah, kita lihat. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari
5A. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita lihat F bundaran GX terlebih dahulu. Karena awalnya kan fungsinya Fx sama Gx ya. Kita lihat dulu F bundaran GX. F bundaran GX sama dengan F GX. Kita substitusi GX-nya. Lihat di soal diketahui GX itu sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3. Maka substitusi ke sini. Sama dengan F X kuadrat tambah 2X tambah 3. Gitu ya. Nah, sama dengan F-nya di atas dia 2X dikurang 3. Maka di sini kita bawanya 2X. X-nya diganti dengan yang di atas ini. X kuadrat tambah 2X tambah 3. Letakkan di sini. Dikurang 3. Karena soalnya tadi di atas Fx-nya itu 2X kurang 3. 2X, nah ini X-nya ya. X-nya ini yang X kuadrat tambah 2X kurang tambah 3. Jadi 2 kali X kuadrat tambah 2X tambah 3 dikurang 3. Oke, kalikan ke dalam. 2 dikali 2X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. 2 dikali 2X sama dengan 4X. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian di ujungnya ada min 3. Gitu ya. Sehingga kita peroleh di sini ya, 6 dikurang 3 ya ujungnya ya, saya letakkan di sini langsung ya. Jadi sehingga diperoleh F bundaran GX sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 3. Karena tadi di sini 6 dikurang 3 sama dengan 3 di sini ya. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil dari fungsi komposisi F bundaran GX sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 3. Kemudian di soal diketahui F bundaran GA sama dengan 33. Maka di sini kita ganti X-nya dengan A. F bundaran GA, kalau di sini X, maka di sebelah, jika di sebelah kiri variabelnya X, maka di sebelah kanan variabelnya juga X. Karena di sebelah kiri kita ganti variabelnya dengan A, maka di sebelah kanan variabelnya juga kita ganti dengan A. Jadi F bundaran GA sama dengan 2A kuadrat tambah 4A ditambah 3. Di soal diketahui bahwa F bundaran GA sama dengan 33. Maka letakkan di sini. F bundaran GA. Di sini ya sama dengan 33. Sehingga persamaannya menjadi 33 sama dengan 2A kuadrat tambah 4A tambah 3. Nah, di sini kenapa jadi 0? Nah, saya memindahkan, ini boleh pakai cara aljabar 33 dikurang 33, sebelah kiri kurang 23, sebelah kanan kurang 33 boleh. Atau cara cepat dipindah ruas gitu ya. Jadi di sini dijadikan 0, 33 dipindah ruas ke kanan jadi negatif 33 gitu ya. Sehingga 0 sama dengan 2A kuadrat tambah 4A tambah 3 dikurang 33. Maka 0 sama dengan 2A kuadrat tambah 4A, 3 dikurang 33 sama dengan negatif 30 gitu ya. Nah, ini bisa juga kita balik bentuknya agar lebih mudah melihatnya. 2A kuadrat tambah 4A kurang 30 sama dengan 0. Dibalik aja, 0-nya dijadikan ke kanan, yang 2A kuadrat tambah 4A dikurang 30-nya dipindah ke kiri gitu ya. Nah, di sini kalau mau langsung difaktorkan boleh juga. Ini kan koefisiennya 2 ya. Nah, jadi kalau mau langsung difaktorkan boleh juga. Namun kalau ingin lebih sederhana, kita lihat di sini kan ada peluang untuk menyederhanakan ya. Di sini 2 koefisiennya, di sini 4, di sini 30 konstantanya. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 gitu ya. 2A kuadrat dibagi 2 sama dengan A kuadrat. 4A dibagi 2 sama dengan 2A. Min 30 dibagi 2 sama dengan min 15. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh persamaannya A kuadrat ditambah 2A dikurang 15 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan pakai capit kepiting seperti biasa ya. Jadi faktor dari negatif 15, 5 sama negatif 3 ya. A kali A sama dengan A kuadrat. A kali min 3 sama dengan min 3A. 5 kali A sama dengan positif 5. A min 3 tambah 5, min 3A tambah 5A sama dengan 2A. Di sini hasilnya 5 dikali min 3 sama dengan min 15. Pas ya. Jadi kita peroleh faktornya A tambah 5 sama A dikurang 3.
gitu ya, sama dengan 0. Kita cari akarnya A tambah 5 sama dengan 0, sehingga diperoleh A sama dengan negatif 5. Ini positif 5, pindah ruas langsung aja ke kanan ya, biar cepet gitu ya. Kemudian A dikurang 3 sama dengan 0, maka A sama dengan 3. Negatif 3, pindah ruas ke kanan, jadi positif 3. Nah, kita memiliki dua nilai, jadi nilai A yang pertama itu sama dengan negatif 5, nilai A yang kedua yaitu sama dengan 3. Nah, untuk A sama dengan negatif 5, ini kan di soalnya diminta tentukanlah nilai dari 5A gitu ya. Maka untuk A sama dengan negatif 5, maka 5A-nya sama dengan 5 kali A-nya negatif 5. 5 kali negatif 5 sama dengan negatif 25. Kemudian untuk A yang sama dengan 3, A sama dengan 3, maka 5A sama dengan 5 kali 3, sama dengan 15. Jadi di sini kita peroleh kesimpulannya nilai dari 5A adalah negatif 25 atau 15. Gitu ya. Ada dua nilai, negatif 25 atau 15. Oke, next. Contoh soal yang keempat. Nah, jadi di sini kalau tadi diminta untuk menentukan berapa hasil dari F bundaran GX atau G bundaran FX gitu ya. Di sini kebalikannya, F bundaran GX-nya sudah diketahui, FX diketahui, GX-nya yang ditanya gitu ya. Atau nanti FX-nya yang ditanya seperti itu. Salah satu fungsinya yang ditanya. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Diketahui FX sama dengan 3X tambah 2. Kemudian F bundaran G, X itu sama dengan min 3X tambah 8. Tentukanlah rumus dari GX. Fx diketahui, F bundaran G, X diketahui, kemudian yang ditanya adalah rumus dari GX. Baik, perhatikan penyelesaiannya. Jadi di sini kita fungsi komposisinya adalah F bundaran GX sesuai dengan definisi ya, F bundaran GX itu sama dengan F GX. Oke. Sekarang F bundaran GX di soal diketahui itu sama dengan min 3X tambah 8. Letakkan di sini. F bundaran GX sama dengan min 3X tambah 8. Sama dengan, nah, F-nya, kan GX-nya yang ditanya. Kita nggak tahu GX-nya berapa gitu ya. Tapi kita tahu F-nya. F-nya 3X tambah 2. Artinya apa? X-nya itu kan GX. Variabel X untuk fungsi F adalah GX. Sehingga 3X. X di sini kita ganti dengan GX. Jadi 3GX ditambah 2. Dari mana dapatnya? Ya dari fungsi Fx ini 3X tambah 2. 3X tambah 2. X-nya diganti dengan GX. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kan ada positif 2. Nah, bisa kita pindah ruas ke kiri. Ini ya, baris selanjutnya ya. Positif 2 di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri jadi negatif 2. Sehingga min 3X tambah 8 dikurang 2 sama dengan 3GX. Karena positif 2-nya sudah dipindah ke ruas kiri. 8 dikurang 2, 6. Sehingga min 3X tambah 6 sama dengan 3GX. Nah, di sini saya balik ya nulisnya. 3GX sama dengan min 3X tambah 6. Sama ya, di sini kan min 3X tambah 6 sama dengan 3GX. Ini saya balik aja nulisnya. 3GX sama dengan min 3X tambah 6. Nah, di sini konsepnya seperti perkalian 3 kali GX gitu. 3 kali GX sama dengan min 3X tambah 6. Yang kita ingin tentukan adalah GX saja gitu. Sehingga GX sama dengan min 3X tambah 6 dibagi 3. 3 kali. Maka ketika pindah ruas ke kanan jadi dibagi gitu ya. Min 3X bagi 3 sama dengan min X. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga rumus dari GX sama dengan min X tambah 2. Gitu ya. Lanjut. Contoh soal kelima. Kalau tadi disuruh menentukan rumus GX, sekarang menentukan rumus FX. Mari kita lihat, diketahui GX sama dengan X dikurang 2, kemudian diketahui F bundaran GX sama dengan 3X dikurang 1.
tentukanlah rumus dari fx. Nah, sini kita buat dulu f bundaran gx itu definisinya sama dengan f gx. F bundaran gx di soal diketahui sama dengan 3x dikurang 1. Nah, di sini f gx. Karena gx diketahui, substitusi nilai gx-nya. Gx di soal x kurang 2. Maka substitusi f gx sama dengan f x kurang 2. Nih ya, dari sini ya. Sekarang kita misalkan dulu. Kita misalkan di sini kita punya x kurang 2. Maka x kurang 2 sama dengan A. Mau dijadikan sama dengan B juga boleh, terserah ya. Namanya juga pemisalan gitu ya. Jadi, X dikurang 2 sama dengan A. Maka, X sama dengan negatif 2-nya pindah ke ruas kanan jadi positif 2. Sehingga diperoleh X sama dengan A ditambah 2. Jadi, di sini kita punya dua pemisalan. Yang pertama, X dikurang 2 sama dengan A atau A sama dengan X dikurang 2 gitu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan A-nya, nilai A-nya itu sama dengan X dikurang 2 gitu. Atau kita bisa mensubstitusi juga nilai X. X-nya sama dengan A tambah 2. Gitu ya. Ada dua pemisalan yang bisa kita gunakan, nilai A sama nilai X. Nilai A dan nilai X gitu ya. Lanjut ke sini. Nah, di sini fx kurang 2, nih ya, dari sini ya, saya balik aja nulisnya ya. Tadi kan 3x dikurang 1 sama dengan fx dikurang 2. Saya tulis di sini fx dikurang 2 sama dengan 3x kurang 1. Sama aja gitu ya, cuman dibalik aja. Sekarang kita lihat, x dikurang 2. Di pemisalan tadi, x dikurang 2 itu sama dengan A. Maka ganti saja, fx kurang 2 diganti menjadi fa. X kurang 2-nya diganti A. Kemudian 3x kurang 1. X-nya kita ganti dengan yang di sini. Di sini ya. X-nya kita ganti A tambah 2. Jadi 3x itu sama dengan 3 dikali A tambah 2 dikurang 1. 3 kali A sama dengan 3A. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian dikurang 1. FA sama dengan 3A tambah 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Sehingga kita peroleh FA sama dengan 3A tambah 5. Nah, A di sini kita ganti, karena kita kan mau mencari rumus dari Fx ya. Sehingga jika di sini di ruas kiri variabelnya A, maka di ruas kanan variabelnya juga A. Jika ruas kiri variabelnya kita ganti menjadi X, kan FA. Kita ganti jadi Fx, maka di sini variabelnya juga diganti menjadi X. Jadi, Fx sama dengan 3X tambah 5. Jadi, kita peroleh rumus dari Fx itu sama dengan 3X tambah 5. Gitu ya. Contoh soal yang terakhir, contoh soal ke-6. Ini 3 fungsi. Komposisi 3 fungsi ya. Diketahui fx sama dengan 2 ditambah x, gx sama dengan x kuadrat dikurang 1, hx sama dengan 2x. Tentukanlah h bundaran g bundaran fx. Jadi di sini kita bisa mengerjakan yang bagian h bundaran g terlebih dahulu, baru nanti dilanjutkan dengan bundaran f. Atau kita mengerjakan G bundaran F terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke bundaran H. Gitu ya. Silakan, hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Di sini saya pilih mengerjakan yang belakang dulu ya. G bundaran Fx terlebih dahulu, nanti baru saya lanjutkan ke bundaran H. Seperti itu. Jadi G bundaran Fx itu sama dengan G Fx. Fx-nya di soal diketahui 2 tambah X. Langsung substitusi saja. G 2 tambah X. Sekarang lihat fungsi G. Fungsi G adalah X kuadrat dikurang 1. Maka nilai X-nya harus kita kuadratkan. X-nya berapa? X-nya 2 tambah X.
Sehingga 2 tambah X dikuadratkan, kemudian dikurang 1. Sesuai dengan rumus GX, X kuadrat dikurang 1. X-nya diganti dengan 2 tambah X. Nah, di sini 2 tambah X-nya dikuadratkan, artinya 2 tambah X dikali 2 tambah X gitu ya. Hasilnya 4. Ini ya, hasil kuadrat ini adalah 4 ditambah 4X ditambah X kuadrat. Di ujungnya ada kurang 1, maka letakkan kurang 1. Gitu. Nah, di sini saya susun berdasarkan pangkatnya. X kuadrat, letakkan dulu di sini X kuadrat tambah 4X. Kemudian di sini ada 4, di sini ada negatif 1. 4 dikurang 1 sama dengan positif 3. Ini salah ya, salah ketik ya. Ini seharusnya X kuadrat tambah 4X ditambah 3. Gitu ya. Kemudian setelah kita peroleh dari sini, G bundaran Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3, kita lanjutkan dengan bundaran H. H bundaran G bundaran Fx itu sama dengan H G bundaran Fx. G bundaran Fx-nya sudah kita ketahui di sini tadi ya, X kuadrat tambah 4X tambah 3. Ini salah ketik ya. X kuadrat tambah 4X tambah 3. Sekarang kita lihat H-nya. Fungsi H itu adalah 2X. Sehingga 2 dikali X. X-nya kita ganti dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Gitu. Kalikan ke dalam, 2 kali X kuadrat sama dengan 2X kuadrat, 2 dikali 4X sama dengan 8X, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga hasil dari H bundaran G bundaran Fx itu sama dengan 2X kuadrat tambah 8X tambah 6. Gitu ya. Baik, cukup sekian penjelasan tentang fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.